Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Malahayu 05, kepada yang terhormat rekan-rekan guru dan staf SD Negeri Malahayu 05. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi budaya positif di SD Negeri Malahayu 05. Untuk acaranya itu acara tunggal, dan langsung saja untuk sambutan tunggal juga oleh Bapak Kepala SD Negeri Malahayu 05 kepada Bapak Wandio SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Malahayu 05 yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala karunianya. Hari ini, pagi yang berbahagia ini, hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sengaja kita berkumpul dalam satu ruangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh narasumber sama Ibu Dede Aisyah SPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya dari kata-kata positif tentunya bermakna dan berkonotasi hal-hal yang baik tentang yang ada di lingkungan SD Malahayu 05 kesehariannya dan sebagainya, pokoknya yang positif di bidang pendidikan. Terlebih kita sebagai pendidik tentunya mampu dan bisa sebagai suri teladan ataupun contoh yang baik bagi anak-anak kita, karena di pundak mereka lah generasi penerus bangsa. Kita upayakan supaya menjadi generasi muda yang positif berpikir, positif bertindak, bersikap dan berbuat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan menghantar kegiatan pada siang hari ini, saya sendiri secara pribadi mohon maaf, schedule memang tidak bisa dirubah, bahwa saya hanya bisa mengantarkan dan membuka kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Dede Aisyah kepada kita semuanya. Jadikan ini sebuah pengalaman saling belajar. Saya yakin Ibu Dede Aisyah juga tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada. Ini hanya sharing, berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip guru penggerak, yaitu bergerak dan menggerakkan. Semuanya akan kita rasakan dampaknya kepada kita, khususnya yang berada di lingkungan formal SD Malahayu 05. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan terakhir kata maaf saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sekali mari kita ikuti kegiatan sosialisasi budaya positif di SD Negeri Malahayu 05 bersama narasumber Ibu Dede Aisyah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan wacana dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya yang mampu kita tularkan kepada anak didik kita masing-masing. Demikian, dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini yang baiknya, tapi yang jeleknya jangan.
budaya positif ini nanti rekan-rekan semua bukan hanya yang dari ASN saja, bukan hanya guru kelas saja, tetapi guru agama, guru PJOK juga bisa untuk menjadi salah satu bagian dari guru penggerak. Nah, di sini sebelumnya kayak ngantuk ya. Diri yuk, breaking dulu ya. Iya, breaking dulu yuk. Berdiri, ya biar nggak ngantuk. Yang sudah bisa aja breakingnya ya, breakingnya yang sudah bisa aja. Gimana ya? Pak Adi udah bisa ya? Udah bisa, breakingnya udah bisa. Belum. Iya, masih bingung. Saya, mari gimana ya? Hari ini kita awali dengan ice breaking dulu. Aku gimana ya Pak? Aku atau saya? Ya. Ya, saya datang untuk hadir. Iya. Penuh semangat. Iya. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Lagi ya, modelnya. Sudah dulu. Ya. Lagi, yang cepat. 1, 2, 3. Saya hadir untuk datang. Saya datang hadir. Ya. Mulai. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Lagi. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Mulai. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita ya. Dan bagaimana contoh penerapan budaya positif yang telah kita laksanakan, mungkin Bapak Ibu semuanya di sini sudah kita rasakan bersama, kita melaksanakannya juga bersama-sama. Budaya positif yang ada di SD Negeri Malahan 05. Contohnya apa ya Bu? Contohnya apa ya? Iya, membersihkan lingkungan. Ya, kemudian apa lagi? Ya, ya, makan ya, ada makan itu sambil, iya, sambil duduk, kemudian literasi, membaca bacaan setiap hari Selasa dan Rabu, kemudian budaya yang lain yaitu menghafal ya, hafalan ataupun membaca surat-surat pendek. Kemudian ada lagi pesantren bulanan. Itulah budaya-budaya positif yang ada di SD negeri kita. Nah, bagaimana penerapannya mungkin kita juga sudah melaksanakannya dengan jadwalnya ya. Di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab tanpa adanya paksaan di sini. Jadi mereka budaya positif yang kita lakukan awalnya mungkin dengan riwayat yang kemarin kita laksanakan ya, dengan adanya dengan adanya lomba ataupun penilaian kelas bersih setiap hari. Nah, awalnya kita picu dengan bintang, anak-anak sangat luar biasa. Nah, semakin kesini itu kita hilangkan. Kenapa? Kita ingin jangan dia melakukan kebersihan itu hanya karena bintang, tetapi harus dengan hatinya, penuh kesadarannya. Nah, ini nanti kita akan tahu apa itu penghargaan, hukuman, ya, dan nanti ini yang lainnya. Sekarang paradigma, perubahan paradigma itu apa?
cara berpikir yang bagus sekali. Terima kasih. Cara berpikir sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu bahwa anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu apa? Dengar ya. Bahwa anak itu tidak seperti kertas putih yang bisa kita bentuk sesuka hati kita. Itu tidak seperti itu. Tetapi anak itu dilahirkan dengan adanya goresan-goresan ataupun bakat-bakat yang sudah ada, yang sudah tertanam dalam dirinya. Jadi dia lahir itu bukan kemudian tumbuh anak kecil udah menjadi anak-anak, dia itu seperti kertas polos yang dapat kita tulis apa aja. Itu tidak seperti itu. Tetapi anak-anak itu sudah memiliki bakat tersendiri sejak lahir. Ada kepandaian-kepandaian yang mereka miliki. Nah, ini yang namanya bukan tabula rasa. Kemudian semua anak lahir dengan bakatnya masing-masing. Seperti tadi ya, berbudi pekerti. Mereka pasti memiliki budi pekerti. Nah, tugas guru di sini bukanlah membentuk anak sesuai dengan keinginan guru, tetapi tugas guru adalah menuntun, ya, menuntun. Oh, ini anak ini bakatnya apa? Anak ini tidak bisa belajar membaca. Dia cara suka belajarnya seperti apa? Kita tuntun dengan yang gaya belajar mereka. Jadi bukan kamu harus mengikuti saya, anak-anak harus mengikuti saya. Itu nggak seperti itu. Justru kita arahkan anak kita sebagai penuntunnya, ya. Habib ya, alhamdulillah. Kemudian guru itu ibarat petani dan anak-anak itu ibarat biji jagung. Maksudnya apa? Petani itu bukan membuat biji jagungnya, tetapi bagaimana petani itu kan menanam. Setelah menanam, memeliharanya biar tumbuh dan berkembang, ya, menjadikan jagung-jagung itu hasil panen yang melimpah. Kan seperti itu. Dengan cara apa? Memberi pupuk, kemudian mencabuti rumputnya, ya, dan lain-lain. Jadi kita menuntun mereka. Kemudian bahwa kodrat alam dan kodrat zaman, kita menuntun anak itu sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam itu maksudnya apa? Budaya yang ada di sekitar kita. Budaya ada di sekitar kita. Oh, ternyata di sini itu petani. Berarti kita kenalkan anak itu bagaimana cara bercocok tanam yang bagus. Oh, di sini itu kalau saya lihat mungkin pada jualan ataupun warteg kan ya. Kebanyakan pada perantauan. Nah, bagaimana caranya agar mereka itu tidak merantau lagi nantinya, gitu. Tapi kita kenalkan petani. Selain perantau juga di sini ada petani. Ya, kita kerjasama dengan mereka. Ataupun kita lihat yang sebelah sana itu ada penjual yang itu apa ya Bu namanya? Yang di Anjun. Berapa? Kita kenalkan. Ya, kita kenalkan agar mereka itu nanti juga bisa menjadi pengahli ataupun sebagai pengrajin gerabah, tetapi yang lebih baik. Ada tertanam lah. Ya, setidaknya menanamkan dalam diri mereka itu kearifan lokalnya yang ada di sini, sehingga nanti tidak lagi misalnya harus merantau. Tidak selamanya seperti itu. Jadi menanamkan kearifan lokal yang ada. Selanjutnya berpihak pada anak. Semua yang kita lakukan prioritasnya adalah anak. Jadi anak dan anak. Bukanlah dia kesel dan sebagainya ya. Karena kesel dan sebagainya. Ataupun gurunya ini dan itu. Tetapi balik lagi, kita bagaimana kegiatan ini itu berpihak
kembali lagi untuk anak. Semuanya berorientasi sama anak. Ya. Coba Bapak Ibu, di sini ada sebuah video. Video Facebook. Ya. Di sini ada sebuah video. Silakan Bapak Ibu amati. Ya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Ya, kita putarkan dulu. Di sini yang di atas dengan ibunya dan yang di bawah itu dengan bapaknya. Ya. Ya. Kira-kira apa yang bisa kita ambil di sini? Pola asuh. Kalau bapak mandiri agar bisa mengatasi masalah sendiri ya. Kalau ibu selalu menuntut sehingga anak itu ketergantungan tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. ya bagus sekali teman-teman dong. Ya bagus sekali ya ini betul sekali apa yang tadi sudah diutarakan oleh ibu semuanya, baik dari Bu Ina ataupun Bu Tina. Ya betul sekali yang di atas itu dengan ibunya. Ya, dimana ibunya selalu baik aja gitu ya. Kemudian ada jalan lagi, ada jembatan. Coba gimana? Ini pakainya ini ibunya yang kasihkan ya. Kalau bapaknya Kalau bapaknya coba berpikir, coba apa ini? Nah anaknya ya, ini pakai ini gitu, ya. Nah kemudian ada api itu, api yang gede banget. Kalau ibunya, ini dong, hasil apa gitu ya. Kemudian kalau mati Pak, mati. Kemudian kalau bapaknya gimana? Coba gimana? Anaknya sendiri yang melakukan. Nah setelah itu di endingnya bagaimana? Bahwa yang benar itu yang pola bapaknya. pola asuh bapaknya di mana anak itu bisa meraih apa yang dia inginkan dengan usahanya sendiri kan. Dia bisa naik dengan usahanya sendiri dan meraih pialanya. Sedangkan yang satu itu bagaimana? Dia hanya nangis karena belum bisa, ya karena dia nggak bisa. Itulah bagaimana kita itu menuntun anak agar anak itu bisa mandiri, ya meraih apa yang dia inginkan agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif. Pastinya ya, gimana kita mau membangun budaya yang positif kalau sekolahnya saja belum menjadikan lingkungannya itu positif. Jadi lingkungannya dulu ya. Untuk membangun budaya positif ini kita harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa itu disiplin. Disiplin di sini itu bukan berarti harus mematuhi peraturan. Biasanya kan seperti itu, mengerjakan tugas tepat waktu gitu ya. Nah, disiplin di sini adalah arti sebenarnya itu adalah belajar. Disiplin itu belajar. Mengerjakan tepat waktu, belajar tepat waktu kayak gitu. Ya, itulah yang namanya disiplin. Dengan merdeka namun bertanggung jawab. Nah, di sini disiplin dengan menggunakan kontrol guru lah di sini yang sebagai kontrolnya. Ya. Oh, anak ini agar tidak lagi mengerjakan tugasnya telat, itu caranya seperti apa? Gurunya yang harusnya melakukan kontinu, mungkin dengan menanyakan, mungkin mengingatkan, kan seperti itu. Jangan bosan-bosan. Ya seperti itulah. Dengan begitu benar-benar harus sabar, ekstra sabar, ternyata luar biasa. Nah, perubahan paradigma, ya, perubahan paradigma cara berpikir teori kontrol di sini. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Ini itu harus diubah. Ya, jadi misalkan anak itu membuat kesalahan, ya. Kemudian kita membimbingnya, tetapi dia itu merasa bersalah. Ya, itu yang tidak boleh sebetulnya. Misalkan dia berangkat ke sekolah kan, dia berangkat ke sekolah terlambat
kita misalnya ngomong, kamu kasihan, kamu nggak kasihan sama ibunya, tiap hari ibunya kamu berjualan ini hanya untuk ini gitu ya, hanya untuk menyekolahkan kamu, dia akan merasa bersalah di situ, ya kan? Dia akan merasa. Nah itu yang harus kita rubah. Ya, itu ya. Terus caranya bagaimana? Ya, nanti ada yang namanya segitiga restitusi, nanti di terakhir ya, di akhir materinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya, kita kemarin untuk agar anak sadar akan kebersihan adanya bintang. Itu kan sebetulnya bagus kan, positif kan, dan bermanfaat. Manfaatnya apa? Sekolah jadi bersih, ya, sekolah jadi bersih. Kemudian anak-anak juga sampai istirahat aja bawanya sapu dan sebagainya, ya. Itu sebetulnya bermanfaat, positif kan. Tetapi tidak semua yang positif itu benar-benar menjadi budaya yang positif. Karena mereka itu melaksanakan kebersihan itu dengan hanya untuk meraih bintang, ya kan? Hanya untuk meraih bintang mereka. Nah itu yang kita rubah. Oleh itu yang kita rubah. Terus caranya seperti apa? Caranya dengan kita memberikan teladan. Bagaimana? Tanpa harus ngomong kayak gini. Ini kamu, itu kayak seperti itu. Kita aja ya, kita sendiri yang harus sebagai contohnya. Ada sampah, kita ambil, kita buang. Nggak usah ngomong sama anak-anak. Oh, dengan melihat gurunya, guru seperti itu. Ini ya, harusnya memang seperti ini sangat menahan emosi. Sangat menahan emosi sekali sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Ini kita guru nih, kamu tidak melaksanakan tugas, putar mengelilingi lapangan voli 2 kali. Ada apa Bu? Salah saya di mana? Kamu tidak mengerjakan ini. Kamu harus nurut, semuanya harus nurut. Kita sebagai orang dewasa kan, kamu harus nurut. Ya, memaksa berarti. Itu tidak seperti itu. Tetapi nanti mereka justru akan ada rasa tadi, ya. Saya dulu ada rasa mungkin kebencian yang tertanam di sini. Ya, itu. Nanti akan tertanam di sini. Ya, selamanya. Mungkin merasakan ya, udah pernah ya? Nah, di sini ada perubahan paradigma dan stimulus respon. Di mana kalau stimulus respon, kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan itu sama dengan kita. Kita itu kan kadang ya, enggak memaksa orang itu harus sama pemikirannya dengan kita. Kadang kan? Nah, tapi kalau teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh ya, mungkin dia berpandangan ini. Melihat sisi orang lain itu cara berpikir orang lain itu tidak sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dia salah ya salah. Pokoknya selamanya dia itu salah. Ya, kalau dia salah. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku pasti ada tujuannya. Contohnya, anak itu kayak kemarin ya, anak itu aku dari misalkan ngambil lihat temennya, jadi dia ada tujuannya. Kenapa kok dia melakukan itu? Mungkin dia uang jajannya kurang, ya. Tapi tidak menjadikan anak itu salah. Pokoknya kamu salah itu nggak seperti itu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira bisa nggak Pak? Orang lain itu mengontrol saya? Enggak lah ya. Bisa lah. Tapi hanya anda lah yang mengontrol diri anda. Contohnya seperti kita sudah praktekkan kemarin. Ya, coba silahkan dibuka, ya. Ya, silahkan dibuka. Coba Pak, gini Pak, ya. Pak, Bapak ini Bapak sedang berian ataupun sesuatu yang sangat Bapak hargai sampai Bapak itu ini orang lain itu tidak boleh memiliki ini karena ini sangat berarti untuk hidup saya. Ya.
Coba Bapak pegang lagi ya. Pegang lagi ya. Ini itu sangat berharga sekali Bapak-bapak. Sangat berharga sekali ya. Pokoknya kalau Bapak lepas ini berarti hidupnya pokoknya jangan membatas lah. Dia siapa tujuan? Ya. Boleh nggak aku boleh nggak aku ini ya. Nanti tak kasih uang 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Yakin nggak boleh. Coba kalau udah boleh silakan dilepas. Nah, silakan dilepas. Itu sesuai kompromi Bapak kan? Ya. Saya mau melepas ini sesuai komprominya dia ya. Jadi sesuai kita itu mau mengontrol aja diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Jadi kita mau berbuat apa itu kita sendiri. Selanjutnya pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan kamu kalau nggak mau, nah ini. Kamu kalau nggak mau, nanti kamu tidak akan saya naikkan. Kamu nilainya akan saya turunkan semua. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya. Kalau kita ini ya, itu dengan ancaman. Itu sebetulnya nggak boleh. Kemudian kalau kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan Tuhan. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Seperti itu. Kita ajak anak itu berbicara. Buat mantan Bu. Sahabat mantan ini, benar-benar sabarnya ini ternyata banyak disadarkan di rumah kita. Oh ternyata seperti ini benar-benar luar biasa sabarnya harus luar biasa. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya, pasti kalau ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Tetapi pada teori kontrol itu cara berpikir model berpikir itu menang-menang. Maksudnya apa? Menang dengan pilihan sendiri. Jadi untuk bersamaan, ya, untuk mencapai tujuan itu untuk bersama-sama, agar baiknya untuk bersama, ya bukan hanya itu kamu karena kamu salah berarti enggak kamu berarti seperti itu enggak, ya, tapi untuk kita agar kebaikannya itu kita bersama. Nah, apa makna disiplin? Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman. Jadi disiplin itu bentuknya belajar. Ya, anak itu tidak mengerjakan PR, kita kasih solusi. Kita kasih masukan kenapa kok anak itu tidak mengerjakan PR tepat waktu. Oh ternyata ada kesusahan memahami materi. Kita berarti bimbing lagi sesuai dengan cara belajar mereka. Seperti itu. Lanjut Bu. Nah, Ki Dewan Guru menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan pendidikan merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, bukan karena aturan, tapi disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Jadi kita motivasinya dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena aturan. Saya mau berangkat pagi, seperti aturan ya. Saya mau berangkat pagi, ya. Itu kita aturannya berangkat pagi, tetapi kalau kita tidak ada kemauan dalam itu mah aturan kan seperti itu ya. Tapi kalau adanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita, pasti kita bisa melakukannya. Ya, lanjut tuh. Di sini teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, berarti yang dari luar, dan yang internal yang ada di dalam diri kita. Lanjut tuh. Nah, di sini sebelum kita masuk ke ada sebuah tayangan untuk motivasi diri. Positif itu lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas semuanya yang baik-baik gitu ya. Contohnya
apapun. Selamat, agar selamat apapun itu kecelakaan, pelindung kepala ya. Kemudian kok mengapa keyakinan kelas dan peraturan? Karena dia tidak merasa diatur. Iya, ada. Betul sekali. Karena kalau keyakinan kelas kan dia kesepakatan kita. Ya kalau dia bilang itu keyakinan kelasnya kemarin apa kan kamu sendiri yang sudah menyepakati kan seperti itu. Kalau peraturan ya ibarat dia itu merasa tertekan. Oh ya aturannya seperti ini. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Agar apa Pak? Agar apa? Mengapa kita akan mengikuti harus memiliki peraturan 3M? Iya, agar terhindar dari virus ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun di sekolah? Ya. Agar disiplin ya. Ya. Mengapa kalau kita memiliki peraturan datang tepat waktu di sekolah agar disiplin bisa? Kemudian agar apa? Agar kita itu tidak tertinggalan pelajaran, ya kan? Kalau berangkat ke siang kan otomatis kita tertinggal pelajaran. Lanjut. Prinsip kembali ke nilai-nilai ataupun keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tadi. Yang kalau keyakinan itu sudah kesepakatan. Ya, udah kesepakatan, jadi dia melakukannya dengan senang hati lah. Oh iya kesepakatannya, kita sendiri yang buat. Ya, kalau peraturan anak-anak. Kemudian tetapi dalam membuat keyakinan kelas itu dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang positif. Maka tidak boleh makan di dalam kelas. Kita ganti, tidak bolehnya ini kita ganti. Jadi apa? Makan di luar kelas. Tidak ada kata negatifnya di situ. Lanjut dulu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di mana menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Karena merupakan suatu sudah kesepakatan, jadi dia sadar dengan dirinya sendiri. Lanjut dulu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Contohnya tadi, ya berangkat sekolah tepat waktu. Ini berarti apa? Termasuknya apa? Keyakinan kelasnya apa? Komitmen, ya kan? Komitmen. Kemudian mencuci piring setelah digunakan. Kira-kira ini apa? Tanggung jawab, ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, ya. Tidak sesuai tingkat peraturan kan benar tadi berangkat tepat waktu, ya, atau 15 menit. Tapi kalau keyakinan itu lebih abstrak. Tanggung jawab, kemudian komitmen, kemudian menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain dan diri sendiri. Menghargai diri sendiri apa? Contohnya, yang melaksanakan segala sesuatunya itu juga menghargai diri sendiri. Lanjut tuh. Nah, yang ini contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen juga ada di situ, ya kan? Komitmen. Kemudian lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Ini apa berarti? Keselamatan, ya, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan. Bergantian atau menggila budaya antri, ya. Ini kan menghargai orang lain dan kesabarannya. Kemudian menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri di
di koridor ini untuk keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan tadi, dihukum oleh penghargaan. Membuat hiburan itu mereka kita sebetulnya itu menghukum anak, tetapi dengan penghargaan. Mengapa kemarin? Ini bintang kelasnya nggak ini lagi, nggak dilaksanakan lagi. Inilah. Ternyata itu memberikan penghargaan itu juga merupakan suatu hukuman. Ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau itu ya selagi itu aja, ya selagi ada penghargaan dia mau melakukan bersih-bersih dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada, udah, ya kan? Bener banget, iya. Makanya dicoba dulu, tidak, ternyata bener juga. Ada lembar bawa pulpen, silakan di sini yang merupakan hukuman itu yang mana dan konsekuensi itu yang mana? Ada lihat mana ya? Ada dulu. Masih tapi bisa. Dina. Udah, nanti kita cocokkan. Udah. Kasih nama ya. Kasih nama. Dengan adanya pensilan. Ini sabar. Ada satu video lagi ya Bu. Nanti ada posisi kita sebagai guru kontrol teman atau sebagai penghukum. Ada video asing banget di situ. Satu kali di dalam buku. Di dalam kita hukuman ya. Kamu catat. Nah, hukuman. Betul Bapak Ibu? Maka itu adalah konsekuensi membersihkan kubangan air ya balik itu karena dia telah menyenggol ya kan, jadi itu harus dibersihkan dong, itu konsekuensi ya resiko. Boy disuruh untuk menggunakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu yang warna hitam. Aduhnya kalau ada itu hukuman ya, itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah hukuman. Nah, di mana? Nanti sebaliknya apa ya? Minta kertas. Kertasnya di sana habis ya Bu ya. Nanti disebaliknya aja. Manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama karena kasih sayang. Kemudian karena kesenangan. Kemudian karena ada penguasaan ya, ataupun pengakuan di situ. Kemudian ada kebebasan. Ya. Maksudnya apa? Kita ada studi kasus di sini. Silakan nanti Bapak Ibu pakai sebaliknya ya.
Bapak Ibu pakai sebaliknya. Di sini ada Bu Indah berkelas 5 di SD Pelita Raya sedang bingung menghadapi salah satu guru di kelasnya Wahyu. Bu Indah sedang bingung untuk sedang kerja. Beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwa Wahyu itu sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Indah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, sekarang coba di sini Bapak Ibu ya bikin salah satu awalan skripsi. Jadi ini sebetulnya kalau orang yang baik itu senang bermain peran. Maksudnya dia ingin saya bermain peran di sini. Nah sekarang karena ini tidak usah bermain peran, tapi membuat kayak cerita lah, ya. Bu Indah dan si Agus. Ini Agus itu alasannya apa? Masing-masing guru ini kan terserah. Mungkin alasannya ini kan berbeda ya. Boleh silakan. Saya bikin dialog. Iya, bikin dialog. Dialognya Bu Indah. Gus, kenapa kamu kok senang meminta bekal temannya? Alasan Agus apa? Udah sedikit aja gitu. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan di sini? Tapi kamu seperti ini, nah sebaiknya bagaimana? Gitu kan? Bikin dialognya. Nanti alasan Agus itu nanti akan berbeda-beda. Ya. Nah, dari alasan nanti Agus yang dari Bapak semuanya, kita akan teliti itu termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi itu apa? Gitu. Menit ya cukup ya. Ya sudah ya. Ya silakan yang mau maju. Kembali ke ini dulu ya. Ini ya 4 kebutuhan dasar. Kira-kira nanti dengan jawaban Bapak Ibu semuanya, kira-kira kebutuhannya itu apa? Ya, apakah dia melakukan itu hanya ingin penguasaan, jadi dia ingin dilihat gitu. Makanya dia melakukan seperti itu, ya misalkan iya, jadi minta bekalnya temannya karena dia ingin dilihat. Oh, biar dia semua tahu ya, biar semuanya lihat sama aku lah. Berarti dia ingin adanya penguasaan di situ. Kemudian ada kebebasan. Akhirnya dengan seperti itu dia merasa puas, bebas ya. Maka itu kebutuhan dasarnya adalah sebuah. Coba yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena suara saya besar ya ini. Saya akan membacakan ini apa sih naskah? Hasil karya saya ya. Yang pertama dari Bu Guru. Ya benar ya Bu Guru ya. Berarti apa ya namanya? Dialog. Bu Guru ya. Bu Guru berbicara di sini. Agus, kenapa kamu selalu minta bekal makanan siang pada teman-temanmu? Apakah kamu tahu mau tidak memberikan kamu? Apakah orang tuamu tidak memberikan bekal sebelum berangkat ke sekolah? Nah, saya harus menjawab ya. Ibu saya tidak sempat membuatkan bekal karena orang tua saya pagi-pagi sudah berangkat kerja. Nah, kemudian menjawab. Terus, kenapa kamu minta bekal kepada teman-temanmu? Apa tidak bisa meminta secara baik-baik? Jawaban saya gimana coba? Ya, harusnya menjawab. Ya, Bu tidak melakukan lagi apa? Ya, Bu, saya tidak melakukannya lagi. Saya salah. Karena bisa kalau sudah teman. Saya mau salaman dulu sama temannya, gitu ya. Minta maaf. Agusnya ini memberi jawaban bahwa ibu saya tidak sempat membuatkan bekal karena orang tua saya pagi-pagi sudah berangkat kerja. Kira-kira kebutuhan yang mengapa si
ya tadi. Kenapa kok si Wahyu itu melakukannya? Kira-kira dari alasan ini kebutuhan dasar yang mana? Ini berarti sebuah kebutuhan. Bisa jadi. Ada lagi Bu, yuk. Satu lagi ya. Barisan cewek. Iya cewek tadi yang cowoknya sudah. Ayo nanti bapak ibu semua ini juga harus jadi guru penggerak mau untuk maju ke depan gitu. Ya, ayo. Iya dia loh. Ini Bu Indahnya. Yuk, boleh ibu bicara? Kita ngobrol yuk. Iya Bu. Banyak yang cerita ke ibu kalau setiap hari kamu selalu meminta paksa bawa teman-temanmu. Apa benar itu? Yuk. Iya Bu. Kenapa yuk? Boleh ibu tahu alasan kamu melakukan itu? Wahyu, setiap hari saya dikasih uang saku hanya sedikit, sedangkan saya di sekolah sampai siang. Kalau minta tambahan uang saku, ibu saya sudah menjatah tetap. Saya takut dimarahi oleh ibu. Ya, tapi kamu belum coba ngomong kan? Kata Wahyu. Belum Bu. Coba ngomong dulu ya, jelaskan sejujurnya kegiatanmu di sekolah. Nanti apa tanggapan ibumu? Tindakanmu memaksa itu sebenarnya tidak baik. Mintalah dengan baik. Temanmu pasti akan membaik. Jangan diulangi seperti itu lagi. Iya Bu. Ya, jangan ya. Tadi yang sudah dibacakan tadi ya, si Wahyu ini kebutuhan dasarnya apa yang tidak dipenuhi? Duit ya, uang saku ya, karena dia karena dia tidak uang sakunya kurang ya, jadi hanya segitu aja. Tapi kalau meminta uang lebih tidak diperbolehkan ya. Bisa aja, kalau itu silakan dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan. Nanti ditukar sama temennya, biar temennya nanti baca juga. Ya. Ya, terima kasih. Nanti ini berarti ada beberapa macamnya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan saya, ya. Ini berarti kebutuhannya adalah dia cinta dan kasih sayang. Nah, berarti tadi kalau makanan berarti iya bakal hidup. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat dengan seperti itu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang berani sama saya. Berarti dia penguasaan. Kemudian apabila jawaban si Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, ya, ini kebutuhannya adalah kebebasan. Ya, itu terus saya nggak boleh minta yang beda gitu ya. Dan dia butuh kebebasan. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Dia senang di atas penderitaan orang lain. Dia punya kepuasan. Jadi yang tadi itu bertahan hidup ya. Oke, di sini ada posisi kontrol. Ya, ini seharusnya ada video, sebuah video. Kamu lagi selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Oh ya. Ya.
Wah, tuh. Ya. Anak siapa? Ya, oke, ya. Kira-kira tadi posisinya sebagai apa guru itu? Merasa bersalah. Posisinya? Posisi siapa, Bu? Posisi dari gurunya itu. Kalau yang merasa bersalah ini yang nanti yang kedua. Ya, posisinya Posisi guru itu yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai bukan posisi pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian sebagai kontrol, kemudian sebagai kawan, dan satunya adalah sebagai manajer. Ada 5 posisi guru di sini. Ya, kira-kira yang tadi yang video yang pertama yang tadi ya yang sudah sebelum di skip itu kira-kira sebagai apa? Penghukum ya. Mengapa kok penghukum ya? Kenapa? Tidak mendengar alasannya apa dulu dong. Pokoknya 2 kali keliling lapangan basket udah mau lagi malah ditangkap lagi, ya kan? Jadi kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelumnya, jadi hanya sepihak dari dulu aja. Pas hari itu dia salah langsung dihukum kecil gitu. Ya, itu kalau hukuman. Ya, dilanjut sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Ada kata kuncinya di situ. Kemarin lagi yang terlambat. Ya, jadi itu jadi dia itu merasa bersalahnya di kalimat yang mana coba? Jantungan. Iya tadi aku jantungan. Ya, ditegur kepala sekolah. Coba gimana? Nanti bu guru yang ditegur sama kepala sekolah bahwa ibu nanti tidak bisa membimbing kamu, ya kan? Jadi anak itu akan berpikir, ya gara-gara aku ibu itu nanti ditegur bapak kepala sekolah, gitu ya. Jadi membuat anak yang tadi itu merasa bersalah, gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya posisi teman ya, posisi teman. Dia lebih asik dong karena dia nggak ada teman, ya kan? Di sini semua ya. Nah, ya bagus.
Nara ini ayah asli dulu. Ya, jadi bukan sebagai posisi teman. Ya, udah beres masalah absen itu beres ya. Nanti yang ini yang apa namanya? Yang ngurusin masalah absen kamu. Terus di situ gayanya itu ya sambil kayak teman aja ya. Tetapi di sini ada perbaikan apa tidak? Ya ada. Apa? Larinya lebih kenceng. Iya. Larinya lebih kenceng, tetapi dia berarti besok boleh terlambatnya seperti itu. Tetapi biar ini tidak terlambat, boleh kesiangan, tetapi biar tidak terlambat, larinya lebih kenceng kayak gitu. Ya. Tetapi dia tidak ada usaha untuk bangun pagi dong. Ya enggak? Tetapi dia tidak ada usaha untuk bangun pagi, tidak ada memperbaiki diri. Ya. Cuma hanya larinya aja yang kencang, tapi dia tidak ada perbaikan diri untuk bangun pagi. Ya. Lanjut Bu, next ya, tulis posisi pemantau atau monitor. Marah lagi Pak. Yang lebih baik ya. Ini restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian apa yang kamu lakukan? Ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Tawarannya. Menentukan untuk melihat ke dalam dirinya. Ya, ke dalam dirinya. Nah, ada Kak Emma, bukan orang lain yang membangunkan, tapi yang ada di lingkungannya seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari ketindakan tadi, ya. Kebutuhan sinar tadi itu apa? Bangunnya ketepat bisa bangun pagi, kan? Nah, restitusi diri adalah cara yang terbaik untuk memperbaiki diri dan fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan pada kelompoknya. Tadi ya, nah ini segitiga restitusinya, di mana yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi. Kamu itu salahnya di mana? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada tadi, misalkan mengambil milik orang lain. Kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan ini. Nah, itu kita tanyakan dulu. Kemudian, adakah cara yang lebih baik? Atau tadi yang sudah dibacakan ya? Adakah cara yang lebih baik yang dibacakan oleh Pak Fauzi untuk tidak memaksa mengambil makanan sama temannya, bisa minta baik-baik? Nah, seperti ini. Kemudian, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah kok melakukan kesalahan, jadi biar dia tenang dulu, gak apa-apa ya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan seperti itu, jadi dia tidak merasa ya Allah aku salah banget gitu, ya kan? Tapi distabilkan dulu, biar dia tenang dulu, ya, biar dia tidak down dulu. Gak apa-apa ya, gak apa-apanya, tapi gak apa-apa bukan berarti tidak ada tindakan, tidak ada solusi. Gak apa-apa kok, pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Mungkin ada yang pernah seperti kamu mengambil milik orang lain ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bukan kamu saja kok, pasti ada yang pernah melakukan ini ya, seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati seperti tadi? Ya, coba kemarin apa yang kita sepakati? Menghormati orang lain. Kamu mengambil milik orang lain, berarti kamu tidak menghormati orang lain. Ya, keyakinannya kita sampaikan bahwa kamu itu melanggar keyakinan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Dengan adanya seperti misalkan saya ingin menjadi orang yang sukses dan sebagainya, apakah dengan seperti itu nanti kamu akan jadi sukses, ataupun apakah kamu dengan mengambil punya orang lain kemudian kamu sudah bisa memenuhi kebutuhan kamu, sedangkan ada yang kebutuhannya kamu ambil, kan seperti itu ya. Nah, ini ada 3 tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi itu kamu tindakannya apa yang salah,
distabilkan, biar stabil dulu, ya, tidak down, tidak merasa bersalah dulu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan dan mencari solusinya. Inilah yang seharusnya kita laksanakan sebagai posisi manajer tadi, posisi guru sebagai manajer. Mungkin itu ada yang mau bertanya? Iya, jadi segitiga restitusi ini kita terapkan di sekolah kita, tetapi sebetulnya segitiga restitusi ini bukan hanya untuk anak, tetapi dewan guru pun butuh segitiga restitusi jika memang melakukan kesalahan, ya, ataupun melanggar keyakinan. Jadi guru kita ya, nanti kita buat keyakinan ya, bukan peraturan. Berarti keyakinan guru ya, agar kita yakin dulu. Oji gimana nih? Jadi gimana? Udah ya. Bisa. Kan kemarin sudah saya dari kelas 1 sampai dari kelas 6 kan sudah kita kumpulkan kan. Kemudian yuk kamu kira-kira apa aja nih kesepakatan yang ingin kita sepakati di sini ya, udah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tetapi kemarin itu ada perbaikan kalau adanya keyakinan itu sifatnya itu lebih abstrak ya, beda dengan peraturan yang memanggil, pokoknya lebih jelas gitu ya. Makanya kemarin itu sudah saya buat keyakinan kelasnya ya, itu keyakinan kelas. Tetapi yang pertama yang di situ kesalahannya masih menggunakan kata-kata yang negatif ya, tidak boleh, nah gitu ya, tidak boleh makan di kelas, kita rubah ya, makan di luar kelas. Jadi kata-kata Tidak boleh datang terlambat. nah ya, tidak boleh datang terlambat. Kita rubah kata-katanya ya, kata-katanya apa berarti datang terlambat. Jadi menggunakan kalimat-kalimat positif. Iya, lebih positif. Iya, jadi kita bentuk lingkungan kita itu semuanya positif. Jadi dari kata-kata tidak sangat berpengaruh sekali, ya, sangat berpengaruh sekali. Ya, makanya di buku penggerak ini saya banyak sekali disadarkan, sekali lagi saya banyak disadarkan di sini. Dan monggo Bapak Ibu semuanya ya yang belum mengikuti, silakan nanti berarti angkatan 9 ini sudah tutup ya, berarti angkatan 10 nanti. Nah, tipsnya apa? Sesuai dengan pengalaman aja sebetulnya. Sesuai dengan pengalaman kita. Sesuai dengan pengalaman, tetapi kita bikin kalimat yang indah lah. Ya, ada hal yang kalau sutradara ibaratnya atau kalau pembuat naskah ya, kan ada unsur agar menarik membacanya itu seperti apa ya itu. Jadi kalau di luar juga bisa sekali misalkan, tetapi di sini harus ada keyakinannya ya, iya, harus ada keyakinannya, karena dia melanggarnya keyakinan yang mana seperti itu. Kemudian solusinya kita cari bersama-sama seperti itu. Jadi mungkin bisa diterapkan di tingkat rumah dulu lah ya, yang kecil-kecil aja dulu, lingkupnya keluarga kayak gitu ya, ataupun nanti naik lagi ke tingkat RT, tapi tetap berarti harus ada kesepakatan RT-nya, ada keyakinan yang disepakati oleh seluruh warga. Iya, memang semuanya harus sosialisasi ya. Karena di sini ibu saya di sini cuma memotivasi, ayo yang ikut ikut guru penggerak, ayo ikut guru penggerak ya. Karena di sini manfaatnya
yang belum PPG, ini juga wacananya ini kalau mengikuti guru penggerak ya, ini baru wacananya, memang materialnya belum ada ya. Nanti pada saat PPG kalau sudah punya sertifikat guru penggerak ini hanya mengikuti UP saja, ujian apa namanya ya, jadi hanya mengikuti ujian akhirnya aja kayak gitu. Jadi rangkaian PPG-nya itu kita tidak mengikuti karena sudah mengikuti guru penggerak ya, seperti itu. Makanya nanti di angkatan yang ke-10 ya monggo silakan naik bareng-bareng daftar ya. Satu hari kan pertanyaannya cuma berapa sekali, misalkan ini ada pendaftaran 1 hari ini satu walaupun ya memang itu ada yang nyampe 2.500 karakter ya, itu bukan kata loh, itu bukan kata, huruf kan mudah ya, jangan bisa ngalamin. buktinya bu ini tadi kan lebih banyak sendiri ya kan? Bu Ina ya Pak, ini buktinya bisa sama orang makin banyak sendiri ya. Jangan bilang tidak bisa, semuanya harus dicoba ya, semuanya dicoba. Jangan takut untuk salah. Kayak saya misalnya keyakinan, ternyata keyakinan saya ini masih ada yang salah, saya perbaiki. Untuk melakukan sesuatu yang baru ya, ini jangan takut. Kalau memang itu baik, walaupun nanti ini ternyata salah ya, ternyata salah, kita perbaiki. Kayak membuat kemarin saya pikir sampai membuat penilaian kelas, kebersihan kelas yang kali gitu kan, itu sangat baik sekali, sampai ya Allah kita itu baunya luar biasa kan, tetapi ada kesalahan di situ ya, positif tapi tetap ada kesalahan ternyata ya udah kita perbaiki gitu. Ya jadi tapi ada pastinya ada efek baiknya ya. Begitu, ada pertanyaan lagi? Betul. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya dan kesediaan rekan-rekan semua untuk mengikuti sosialisasi positif di SD Negeri Malayu ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bermanfaat, terutama untuk kemajuan di SD Negeri Malayu 5. Bukan berarti saya di sini lebih baik, karena tetapi di sini kita belajar bersama. Ya, bagaimanapun kalau saya salah diingatkan. Seperti tadi ya, ada kesalahan, oke lah gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, kita salah. Itu juga ini banyak sekali kekurangannya, masih dalam rangka belajar. Ya, belum masih tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi adanya mau bergerak, kalau ada kesalahan kita perbaiki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, dari Bapak Ibu